Banyak yang kemudian meyakini bahwa dari 1169 jenis harpa mulut ini originalitasnya ada di sini gitu, ada di Tatar Sunda. Dan Sundanya pun bukan Sunda yang kita kenal sebagai Jawa Barat sebetulnya, Jawa Barat sekarang, tapi Sunda yang di atasnya Himalaya, bawahnya Sahul atau paparan lempeng benua Sunda. Dimainkan di lahan-lahan pertanian itu keur ngagaruwahkeun gitu ya, keur ngagaruwahkeun sato-sato nu aya di dinya. Makanya kemudian tanaman tersebut bisa tumbuh jauh semakin bagus karena ada doa di situ, ada muatan doa. Dan makanya kebanyakan mereka mengolah gitu. Masyarakat Sunda memahami dan menginterpretasikan alam semesta serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam melalui sumber bunyi, baik itu dari suara manusia ataupun dari bunyi alat-alat musik. Bunyi-bunyian saat ini menjelma menjadi sesuatu yang lebih kompleks yang disebut sebagai kesenian, yang pada sejak masa lampau dihubungkan dengan kosmologi Sunda, yang salah satu hakikatnya menyebutkan bahwa alam semesta berasal dari kekosongan atau suwung yang kemudian melahirkan keberadaan atau alam semesta. Sampurasun, saya Kimu, saya pemain karinding, sekarang aktif sehari-hari di atap kelas, dan juga saya terafiliasi dengan sebuah kolektif yang secara fokus membangun ekosistem musik karinding, namanya Pangauban Karinding. Mungkin kita bisa mulai dari nilai-nilai yang terkandung di dalam karinding itu sendiri. Jadi mungkin orang Sunda percaya kalau alam semesta itu terbentuk dari dentuman besar atau Big Bang teh. Dan orang Sunda kemudian mencoba untuk berangkat dari cukang lantaran atau cikal bakal terjadinya dentuman besar itu. Yaitu ada alam kosong, awang uwung, tok enong, margana enong, yang kemudian di alam kosong itu terjadi getar yang menghasilkan suara dengung laksaketi mangrewu suara tawon. Jadi getar kemudian dengung, terjadilah kehidupan dari Big Bang tersebut. Kehidupan di mana sekarang kita berada. Nah, kehidupan itu memuat amanat harus dikelola dari generasi ke generasi. Jadi ada nilai sustainability ketika kita harus memelihara kehidupan. Nah, karuhun-karuhun kita, sesepuh-sesepuh kita mencoba untuk mencari tahu bagaimana tata cara pengelolaan alam dan lingkungan hidup ini melalui cukang lantaran tadi, yaitu getar dan dengung tadi. Jadi secara spiritual mereka kemudian mencoba mengolah getar dan dengung awalnya dari dalam tubuh mereka sendiri. Dari pencarian mereka tentang getar dan dengung ini kemudian dapatlah konsonan em dan eng yang menghasilkan getar dan dengung. Maka kemudian mereka mulai mengolah bebunyian tersebut sebagai salah satu meditasi spiritual mereka. Makanya kebanyakan mereka mengolah gitu. Suara Om diyakini sebagai resonansi atau getaran yang membawa segalanya ke dalam ciptaan yang merupakan suara dasar dari alam semesta. Ilmuwan Swiss Hans Jenny menemukan gelombang suara menciptakan pola seperti bintang yang rumit, yang mirip sebagai sebuah yantra, yaitu sebuah bayangan visual lurus yang terkonsentrasi dan kompleks dan digunakan dalam berdoa juga meditasi. Melahirkan getar di dalam tubuh kita, kalau mungkin dari mulut kita dulu, kemudian naik ke hidung,
Kalau terus dilakukan secara repetitif itu akan menjalar ke limbik otak belakang, dan jika terus dilakukan secara meditatif akan membuka ubun-ubun kita. Nah, ketika ubun-ubun kita terbuka ini, diyakini apapun yang kita harapkan, apapun yang kita minta akan terkabul gitu, seciduh metu saucap nyata gitu. Cuman itu juga nanti bakalan terkait dengan alam besar di mana manusia tersebut melakukan proses tersebut gitu, kayak gitu. Kedekatan orang Sunda dengan bambu masih dapat kita temui hingga saat ini. Bambu banyak digunakan sebagai bahan dasar misalnya untuk pembuatan rumah, perabotan rumah, perkakas pertanian tradisional, begitu juga dengan alat musik seperti karinding. Bunyi alat musik karinding sendiri diyakini memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam semesta, lingkungan, dan spiritualitas. Suara yang dihasilkan dari alat musik ini dianggap sebagai suara alam. Karinding yang menyembolkan teori pembentukan alam semesta lewat getaran alat musiknya menggambarkan sebuah tanda kehidupan, termasuk dengungan suara yang dihasilkan. Tak heran banyak komposer ternama mengadopsi pola suara dari alam, seperti suara serangga atau binatang. Fenomena alam ini mereka rubah menjadi bentuk musik. Tak heran karena getaran dari musik ini sendiri tidak hanya mempengaruhi manusia, juga mempengaruhi alam dan bahkan binatang serta tanaman-tanaman sekitar. Akustik dimanapun itu selalu memiliki frekuensi yang bisa merangsang pembukaan stomata pada tumbuhan. Jadi sebetulnya betul sekali itu dimainkan musik-musik, biasanya musik-musik akustik ya, dimainkan di lahan-lahan pertanian itu keur ngagareuwahkeun gitu ya, keur ngagareuwahkeun sato-sato nu aya di dinya. Tapi pada teknisnya sebetulnya gelombang frekuensi akustik ini memiliki klik dengan pembukaan stomata pada tumbuhan. Jadi karena stomatanya jadi tambah gede, jadi dia bisa menyerap sari-sari makanan, dia bisa menyerap unsur-unsur hara, dia bisa menyerap sinar matahari lebih banyak, sehingga dia bisa lebih subur. Kalau mempercepat sih tidak kayaknya, karena diciptakan aya waktuna, aya wancina, aya wayahna gitu, tetap segitu, tapi hasilnya jadi jauh lebih bagus gitu, seperti itu. Dan bermuatan doa, karena kan tadi ya itu kita sambil berdoa mainnya, mau main karinding, mau main angklung, mau main calung, mau main tarawangsa, mau main apapun, muatannya tetap berdoa kepada hyang gitu. Jadi untuk biar kita ya kan kalau kita punya sesuatu pasti mendoakan gitu ya, sing subur, sing pokoknya berbagai doa yang baik. Makanya kemudian tanaman tersebut bisa tumbuh jauh semakin bagus karena ada doa di situ, ada muatan doa. Dan ada suara getar dan dengung tadi yang dipercaya sebagai suara hyang atau suara pemberkatan dari dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Siapapun namanya itu gitu. Ada ya tadi muatan doa tadi. Makanya di berbagai kampung adat ada yang melarang penjualan beras gitu, kayak gitu karena itu hasil dari peribadatan dan itu harus di share ke publik gitu, kecuali melalui pengolahan. Dan kalau kita melihat di seluruh Nusantara ya, atau di seluruh dunia itu kebudayaan dengan pertanian itu banyak banget, itu terjadi di seluruh dunia. Artinya alat-alat musik seperti ini pun ada di seluruh dunia. Nah, termasuk karinding ya, karinding pun tercatat oleh anthropodium.nl itu ada 1169 nama alat musik sejenis ini di seluruh dunia. Kalau di keluarga besar di nama akademiknya adalah harpa mulut atau harpa rahang, atau jus harp atau mouth harp atau mount harpen. Itu
nama yang lazim dipakai di kultur akademik. Tapi ketika di ranah kebudayaannya, di ranah ruangnya itu macam-macam namanya. Di Jawa Barat juga di Tatar Sunda, di aliran Sungai Cisadane itu ada yang namanya Jumene, ada Kerinding, ada Karinding. Di Tatar Priangan itu Karinding namanya. Di Indramayu Cirebon itu ada Riding, terbuat dari daun mangga, daun nangka, itu dimainkan mirip dengan Karinding. Ada Kerinding, ada Karinding. Di Jawa Tengah ada Rending, Jawa Timur ada Rinding, di Bali ada Genggong, di Nusa Tenggara tuh ada Slober, Papua ada Pikon, di Sulawesi ada Dunga, di Kalimantan ada Kuriding, Karinding, Karindang, di Sumatera ada Ruding, ada Genggong juga, ada macam-macam. Di seluruh Indonesia itu yang tercatat ada 80 nama harpa mulut gitu. Di seluruh dunia ada 1169 nama harpa mulut. Namun Karinding memiliki indikator originalitas. Yang pertama dari cara memainkannya di tabuh. Sepertinya ini satu-satunya dari 1169 nama ini, satu-satunya yang dimainkan dengan cara di tabuh itu hanya Karinding saja. Yang lain tuh biasanya ditoel. Toel ke dalam sama toel keluar. Atau pakai sintir. Digitu sama digini, disintir ke luar, disintir ke dalam, atau bahannya besi. Kalau bahannya besi kuningan gitu ya, logam, pasti dia mengalami proses pengolahan itu kayaknya lebih mudah daripada yang di atas tanah daripada bambu atau kawung gitu, seperti itu. Jadi itu indikator originalitas yang pertama. Ada 2 indikator tadi, cara main dan narasinya yang originalitas dan larap dengan kehidupan masyarakat di Tatar Sunda. Makanya banyak yang kemudian meyakini bahwa dari 1169 jenis harpa mulut ini originalitasnya ada di sini gitu, ada di Tatar Sunda. Dan Sundanya pun bukan Sunda yang kita kenal sebagai Jawa Barat sebetulnya, Jawa Barat sekarang, tapi Sunda yang di atasnya Himalaya, bawahnya Sahul atau paparan lempeng benua Sunda. Itu sih yang diyakini oleh banyak orang. Tentu saja ini tetap harus kita buktikan gitu ya. Ini jadi tantangan kepada bangsa kita untuk membuktikan teori tersebut. Dan jika benar, maka peradaban ya berasal dari kita gitu, kalau kita mengacunya kepada kisah Karinding ini. Berasal dari kita dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bunyi alat musik Karinding ternyata dianggap sebagai suara alam yang dapat meningkatkan suasana hati dan berkontribusi pada keseimbangan emosi serta dapat mencapai spiritualitas. Meski alat musik sejenis atau hampir sama dengan Karinding Sunda dengan berbagai nama tersebar di banyak tempat di seluruh dunia, namun tampaknya hanya Karinding dari area Sunda ini pada masa lalu khususnya Nusantara yang hanya mempunyai 2 originalitas utama, yaitu dari cara memainkan serta narasinya yang lekat dengan kehidupan masyarakat Sunda di masa lalu. Berangkat dari kesimpulan ini juga, tempat lahirnya alat musik Karinding Sunda ini bisa dikatakan sebagai tempat awal mula peradaban di seluruh dunia. Tentunya, bahasan Karinding ini masih berlanjut di part 2. Bagi kalian yang ingin mengenal lebih jauh lagi tentang Karinding Sunda ini masih bersama dengan Kimu, tunggu kelanjutannya di vlog ini. Jadi akan jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Baolina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.